Saya merasa tidak perlu menanggapi respon Sianipar. SP3 yang nantinya dikantongi oleh Rismon Sianipar itu tidak memberikan jawaban apapun terhadap pertanyaan publik yang selama ini berkembang. Hentikanlah kepada pihak-pihak yang selalu merepetisi, mengulang-ulang klaim bohong, klaim palsu, 99,9% palsu. Keluarnya surat penghentian penyidikan Rismon Sianipar yang memakan waktu hingga nyaris 1 bulan mengejutkan banyak pihak. Bukan tanpa sebab, sejumlah pengamat bahkan sempat memprediksi jika upaya restoratif justice yang diajukan Rismon akan tersendat. Beratnya perjalanan Rismon lepas dari jerat tersangka dan ancaman hukuman penjara hingga harus menyeberang ke kubu Jokowi mengikuti jejak Egy Sujana akhirnya berbuah manis. Kenyataan berbeda justru harus diterima Roy Suryo dan koleganya yang masih bersikeras menantang Jokowi hingga ke persidangan. Ya, keluarnya CP3 atas kasus Rismon bisa dikatakan menjadi pukulan telak bagi Roy Suryo. Mengingat sebelumnya, Roy Suryo dan tim hukumnya kerap meledek dan mengkritik keputusan Rismon bergabung dengan kelompok Jokowi dengan menyebutnya sebagai pengkhianat. Lantas, apa tanggapan Roy Suryo dengan keluarnya surat SP3 Rismon? Dan bagaimana pula Roy Suryo merespons pernyataan Rismon yang telah menabuh genderang perang? SP3 bukanlah jawaban terhadap pembuktian ijazah. Jadi SP3 yang nantinya dikantongi oleh Rismon Sianipar itu tidak memberikan jawaban apapun terhadap pertanyaan publik yang selama ini berkembang. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan saya juga kaget, ya. Karena apa? Karena makanya saya bilang ya ini, saya juga bilang kan gitu. Ngakak begini gaya Roy Suryo jawab Rismon, tak usah layani zombie. Jadi apa? Zombie nggak usah dijawab. Dan memang saya juga, nah ini kan juga ada gambar ini, ya. Rismon endgame. Wah, ya udah. Jadi memang bukan Gibran yang endgame, dia yang endgame. Ya, jadi hidupnya game, ya endgame. Dan mengapa saya tadi bilang saya kaget? Ada hoax di di sosial media. Saya mengatakan ini hoax ya, jangan dipercaya. Tapi saya kaget juga ternyata ada dia yang sudah membuat ini. Saya, Dr. Tifa, Refli dan kawan-kawan melayat yang namanya Rismon Sianipar. Ini ada. Tapi ini hoax ya, nggak usah dipercaya. Ya gitu, jangan dipercaya. Tapi apa? Dia jelas sudah menipu. Lihat KTP-nya. Dokter. KTP-nya dokter. Tahan bang. Ya, nih KTP-nya dokter. Ini tidak melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Itu karena nick-nya sudah saya samarkan. Jadi ini tidak melanggar dokter. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Rismon itu tidak perlu lagi dijawab. Mau dia jawab, Roy Suryo itu tidak ilmiah, dia seorang politisi. Biar bagaimanapun, Roy, ini sudah terbukti apa yang Anda omongkan itu adalah halusinasi Anda belaka. Oke, nanti kita ketemu di pengadilan selanjutnya. Manuver Rismon Sianipar merapat ke kubu Jokowi tidak hanya menjadi polemik tetapi juga konflik. Setelah sekian lama membersamai Roy Suryo, bergerilya mengungkap ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya. Secara mengejutkan, Rismon berbalik arah mendukung Jokowi dengan mengajukan restoratif justice alias perdamaian. Dari situlah bibit permusuhan Roy Suryo dan Rismon tumbuh subur. Kedua belah pihak kini tidak hanya saling sindir, tetapi juga saling serang secara terbuka. Jika sebelumnya Rismon yang membongkar hasil penelitian Roy Suryo yang dianggapnya amatiran dan jauh dari predikat ilmiah, kini giliran Roy Suryo yang kembali menyinggung dugaan ijazah palsu Rismon yang diperolehnya dari Universitas di Jepang Kawaguchi.
Tidak main-main, dugaan tindak pidana Rismon pun diungkap Roy Suryo, mulai dari dugaan penipuan hingga manipulasi keterangan kemahasiswaan. Lantas, mungkinkah ini langkah Roy Suryo untuk memojokkan Rismon dengan meringkus ucapannya dengan balasan yang tak kalah pedasnya? Saya merasa tidak perlu menanggapi Rismon Sianipar. Jadi nggak perlu saya tanggapi. Makanya saya tulis di sini. Ya, dan ada itu pada channel saya, Roy Suryo Official, ya, gitu. Sekaligus. Karena saya tidak perlu menanggapi zombie. Sekali lagi, kenapa saya mengatakan zombie? Ya, nah, karena apa? Karena respon itu, ya, menurut surat yang dibuat oleh keluarganya, keluarga terdekatnya, dia sudah meninggal dunia. Kenapa dia sudah meninggal dunia? Karena dia memalsukan yang namanya surat kematian. Jadi dia pernah membuat surat kematian untuk hal yang sangat jahat, yaitu adalah untuk supaya dia tidak membayar beasiswanya di Yamaguchi, Jepang. Biaya dari Nobuko apa gitu, sekitar 500 juta. Dia tidak mau bayar karena dia tidak lulus S3-nya. Jadi dia bukan dokter, dia tidak lulus, tapi caranya justru karena dia tidak bayar, dia kirim surat kematian. Dan itu yang nulis adalah orang terdekatnya. Jadi makanya itu yang membuat salah satu si Omon itu galau dan kemudian memutar, merotasi otaknya, mentranslasi otaknya, ya, kemudian menjadi seperti sekarang. Kritik keras tidak hanya datang dari Roy Suryo yang merespon keluarnya surat penghentian penyidikan Rismon Sianipar, tetapi juga dari kuasa hukumnya. Ya, praktisi hukum yang dikenal vokal itu tidak lagi bicara dari aspek hukum terkait sah atau tidaknya SP3 yang didapat Rismon Sianipar, namun lebih pada penelitiannya yang menyatakan ijazah Jokowi asli, usai sebelumnya mengatakan tanpa keraguan ijazah Jokowi 11 triliun palsu, saling serang kedua belah pihak pun tak terelakkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk Rismon sendiri, ya, meskipun dia sudah mengubah BAP-nya, karena saya yang mendampingi beliau pada saat diperiksa sebagai tersangka, saya tahu apa yang dia sampaikan pada BAP sebelumnya, saya tahu metodologi apa yang dia pakai dan dia sampaikan kepada penyidik, namun karena adanya suatu perubahan kepentingan hukum yang berbeda, maka kemudian dia mengambil jalan untuk mengubah hasil penelitiannya, meskipun kami juga mengatakan bahwa hasil penelitian yang dia ubah itu juga tidak valid secara ilmiah. Karena objek yang dia teliti atau preparat yang dia teliti sampai saat ini kan dia tidak pernah lihat dan dia tidak pernah pegang. Bagaimana seorang Rismon bisa mengubah hasil penelitiannya dengan drastis tanpa melakukan kajian terhadap objek tersebut? Makanya Rismon mengatakan bahwa ini ongoing penelitian, ongoing research. Kalau ongoing research, tentu yang harus dia teliti adalah preparatnya, objek aslinya yang dia teliti, ya. Dan saya sungguh yakin bahwa Rismon belum melakukan penelitian apa. Hentikanlah kepada pihak-pihak yang selalu merepetisi, mengulang-ulang klaim bohong, klaim palsu, 99,9% palsu. Tetapi ketika ditanyakan, coba wartawan tanyakan dari mana angka itu, dia selalu berkelit entah kemana, ya, dengan isu-isu gak jelas, ya, isu-isu basi. Jadi hentikanlah, ya, kalian jangan percaya begitu saja kepada seorang mantan napi, mantan narapidana yang mengaku peneliti. Sementara kalau kita lihat track record penelitiannya, itu kan peneliti harus ada. Apakah dia pernah belajar matematika di kampusnya, matematika teknik, matematika engineering, numerik, dan matematika lainnya. Karena semua dasar dari digital image processing itu tentu, ya, berdasarkan keilmuan matematika tingkat lanjut, ya, yang itu tidak didapatkan dari ilmu komunikasi visipol, ya, karena itu ilmu politik. Jadi bagi masyarakat, ya, jangan cepat percaya kepada klaim-klaim kebohongan 99,9%. Saya sebutkan aja 2 pointer yang akan saya revisi nanti di buku saya, ya. Pertama, klaim bohong. Mungkin sekarang mulai mereka sudah berhenti, ya. Klaim bohong bahwa tidak ada baik Embos maupun Watermax yang ditunjukkan pada gelar perkara 15 Desember 2025
maupun yang diupload oleh saudara Dian Sandi Utama di akun X-nya, klaim itu juga klaim bohong, ya, klaim bohong yang diulang-ulang dan sekarang mungkin sudah berhenti dia karena ketahuan, ya. Sengitnya konflik yang terjadi antara Roy Suryo dengan Rismon tidak hanya menyoal perbedaan sikap mengenai ijazah Jokowi, tetapi juga merambah ke ranah lainnya. Baru-baru ini terungkap di balik laporan Jusuf Kalla terhadap Rismon, yakni adanya dugaan obrolan panas antara Rismon dan relawan Jokowi, Andi Azwan, mengenai pendanaan di balik gerakan ijazah palsu yang dilakukan Roy Suryo. Dan berikut penjelasan lengkap Roy Suryo yang yakin jika Rismon di balik isu pendanaan yang sempat viral hingga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla perlu membuat laporan polisi. Sekali lagi ngobrol dengan orang namanya Andi Azwan. Ya. Dia mengatakan kalau mau menyelidiki, teliti dulu penyandang dana itu. Jadi di otaknya dia, ya otaknya si Omon itu memang sudah mau ada pengkhianatan. Dan kami menyatakan, kami siap bersaksi, tidak ada 1 rupiah pun. Teman-teman juga bilang, nggak pakai rupiah mas, jangan pakai dolar. Nggak ada 1 nilai mata uang pun yang kami terima dengan perjuangan. Jangan mentang-mentang dia melabel saya terus pengkhianat. Saya ultimatum ini, hentikan label-label itu, ya. Saya bebas, independen dari awal. Saya tidak kenal mereka sebelum 15 April 2025. Dan penelitian itu independen. Kalau sekarang saya berubah berdasarkan temuan saya, siapa mereka saya harus minta izin? Siapa mereka? Itu loh. Mendanai saya juga enggak. Dia sibuk 1-3 kali di TV sehari. Saya yang cari data pontang-panting. Terus tiba-tiba dia seolah-olah membiayai saya. Ya. Seolah-olah ada ikatan kontrak hitam di atas putih gitu. Makanya hentikan itu sebelum saya berubah pikiran untuk melaporkan kalian. Jadi bukan hanya dia ya, kalian. Roy Suryo dan tim hukumnya tidak menyerah begitu saja terhadap laporan Jokowi yang membuatnya menjadi tersangka. Kali ini, Roy Suryo dan para pendukungnya mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk melakukan audiensi atas kasusnya yang sudah berumur setahun namun tanpa kejelasan. Di luar gedung, para pendukung Roy Suryo menggelar demonstrasi dengan mobil komando. Dan salah satu yang mencuri perhatian ialah munculnya Bambang Tri terdakwa dalam kasus tuduhan ijazah SMA Jokowi palsu yang sempat mendekam dalam tahanan. Lantas, apa kata Bambang Tri mengenai kasus ijazah Jokowi saat ini? Ya karena saya pengen menunjukkan eksistensi saya gitu. Itu fotonya ijazah itu. Iya, yang bener itu fotonya Hari Mulyono. Hari Mulyono? Berarti yang Dumatno? Ya, pokoknya gonta-ganti. Makanya ijazah itu kan berbagai versi gitu. Oh, tapi yang resmi diakui sebagai itu fotonya Hari Mulyono. Saya diperlakukan semau-maunya dia gitu. Tapi sekarang ini lega kan yang bergerak masalah ijazah ini kan berjuta-juta orang sekarang. Mudah-mudahan Allah memberikan pembukaan ijazah Jokowi palsu gitu. Ya saya yakin ini sebentar lagi akan Jokowi sudah nggak bisa berlari lagi. Kita berdoa aja sebentar lagi, insya Allah Tuhan akan membuka ini. Ya pokoknya nanti terbuka kenyataan hukum, kenyataan apa aja ijazahnya Jokowi memang palsu, SMA-nya dan UGM-nya. Saya yakin itu akan terjadi. Ya itu bagus lah, artinya kan Bambang Tri punya peran juga dalam membongkar ijazah ini. Memang sampai hari ini kan terbukti di sidang-sidang itu kan Jokowi ijazahnya nggak ada. Saya ingin mengaturkan secara pribadi dan juga kita memberikan terima kasih kepada mantan Dubes Polandia, ya, yaitu Pak Peter F. Gonta, yang juga mengingatkan kita bahwa apapun yang dilakukan Jokowi itu salah karena sudah mendera bangsa Indonesia lebih dari 13 tahun dengan tidak menunjukkan ijazah ini. Kalau itu ijazah memang terbukti dan insya Allah itu akan terbukti 99% palsu, ya itu dia jahat sekali. Sama seperti kata Bu Kurnia tadi, itu bengis. Tapi andai pun, tapi itu tidak akan terjadi. Andai pun ijazah ini memang benar, tetap jahat Jokowi itu. Karena sudah membuat perkara ini panjang
sampai Pak JK sendiri, Pak Yusuf Kalla yang dulu menjadi wakilnya Jokowi, pernah juga mengatakan juga kenapa tidak segera ditunjukkan, ya karena itu jahat banget, ya. Jadi artinya ini justru kejahatan dari Joko Widodo yang membuat rakyat Indonesia menjadi korban. Dan jelas sudah ada 2 korban yang sudah pasti itu, yaitu Gus Nur dan Bambang Tri yang telah dipidana tanpa menunjukkan ijazah asli, hanya dengan fotokopi. Itu kan luar biasa. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.